Wah, ini pisangnya besar nih. Wah, ini juga seger-seger. Ini hasil petani di sini ya? Oh, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Satria. Pak Kadis. Ada tamu kiranya. Aduh. Iya, Iya, Pak dia lagi Satria. lihat ini ternyata seger-seger, bagus banget nih. Iya, ini Pak Satria, ini merupakan produk-produk dari para petani kita yang dititipkan di outlet kita nih, outlet Puan Berseri ini. Jadi Iya. petani-petani kita bisa langsung menitipkan barangnya di sini supaya memutus mata rantai distribusinya lah. Oh ya kan, gitu. salah satunya. Tadi saya memang dari depan tuh lihat ada outlet Puan Berseri. Penasaran pengen tahu ini apa di sini ya di dalam Iya. areal kantor ini kan. Iya. Tapi ini kebetulan ketemu Pak Kadis, enaknya kita ngobrol-ngobrol nih. Saya Iya, pengen boleh, tahu. boleh. Nanti sesudah ini Pak Satria bisa langsung diborong semuanya lah barang petani-petani kita. Oke, silakan. Iya. Ayo kita lebih baik kita ngobrol Pak Satria. Iya, ini sambil asik banget. santai-santai. Ini tempatnya saya baru tahu Iya. juga nih Pak Kadis. Ini produk-produk baru ya semua nih, Mer. Iya. Ini baru. dari petani kita nih, Pak. Petani di Kota Pekanbaru, Pak ya. Di sini juga ada produk-produk UMKM kita. Oke, silakan Oke. Pak Satria. Iya, sama-sama nih, aduh. Waduh, ini saya senang sekali bisa ketemu Pak Kadis ini. Udah lama nggak ketemu, ini kelihatannya makin muda, makin ganteng ini ya. Terima kasih Pak Satria. Ya, terima kasih. Ini ngomong-ngomong, saya kelihatannya ada facial nih, lebih enak kita buka masker tapi tetap jaga protokol kesehatan. Iya, oke Pak Satria. Karena kalau kita lihat pandemi COVID ini masih cukup mengkhawatirkan di Kota Pekanbaru, jadi apapun kegiatan kita tetap harus prokes. Ya. Lebih baik mencegah, mengantisipasi daripada nanti terjangkit ya. Ya, diganti ininya ya, maskernya dengan facial lah, biar kelihatan lebih ganteng ya. Lebih ganteng. Ya, ini kan ngobrol-ngobrol kalau nggak nampak wajah kurang enak, tapi tetap harus setidaknya ada facial yang melindungi kita. Oke. Ya. Ini ngomong-ngomong ceritanya nih, sudah lama nggak ketemu. Apa sih perkembangan dari Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru yang kabarnya lagi wow ini apa? Ya, jadi kita salah satu unsur dari pemerintah daerah, pemerintah Kota Pekanbaru, kita melakukan langkah-langkah konkret lah, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, di samping kita juga bermasalah ataupun krisis di bidang kesehatan, tentunya juga kita krisis di ekonomi, ya kan? Iya, betul. Nah, makanya langkah-langkah konkret tentu kita lakukan, salah satunya di bidang distribusi tentunya, distribusi produk-produk pangan. Produk pangan ini, kita tahu produk pangan ini merupakan kebutuhan nih Pak Satria. Oh iya. Kebutuhan pokok, ya kan, pangan. Jadi meskipun pandemi yang namanya makan, tetap nggak bisa nggak dipenuhi kan kebutuhannya itu. Ini merupakan kebutuhan pokok kita, jadi makanya salah satunya kita mengoptimalkan daripada peran outlet kita ini. Memang langkah-langkah kita ada langkah-langkah lain di samping kita juga optimalisasi outlet Puan Berseri kita nih. Kita juga Pak Wali Kota mendorong BUMD untuk action langsung. Ini nanti mungkin sebentar lagi nih, saya udah ada janji juga nih sama Direktur PT SPM, mungkin nanti beliau akan datang juga ke sini nih. Beliau tambah asik nih ngobrol-ngobrol ini. Iya, mungkin lebih asik lagi ya kan. Tapi ini kalau saya lihat ini ya, outlet Puan Berseri ini lumayan lengkap nih Pak. Ada, saya lihat ada berasnya, ada sayur-sayurnya, ada daging bekunya, ada makanan olahan. Ini kalau makanan olahannya ini dari masyarakat Pekanbaru juga ini? Ya, jadi di samping produk pangan segar, kita juga di sini menerima titipan daripada pelaku-pelaku UMKM kita dari produk-produk pangan olahan yang dilakukan oleh UMKM. Dan outlet ini sendiri tentunya saya selaku kepala dinas di sini nggak mungkin bekerja sendiri. Kalau kata Pak Wali, kerja Superman itu nggak ada, kerja super team. Makanya kita di sini juga kita lakukan sistemnya, ada organisasinya, ada kita tunjuk manajer maupun perangkat-perangkat ke bawahnya untuk melakukan pengaturan terhadap outlet ini. Dan setiap Kamisnya juga kita akan mengadakan kegiatan yang namanya PPM, Pekan Pangan Madani. Jadi Pekan Pangan Madani. Iya, petani-petani kita langsung berinteraksi dengan masyarakat untuk menjual hasil produk-produk mereka. Dengan slogan kita tentunya
petani untung, masyarakat beruntung. Wah, ini memang luar biasa nih terobosannya ini. Jadi kalau outlet Puan Madani ini ada strukturnya. Puan Berseri. Ini ada manajemennya tersendiri. Ada manajemennya tersendiri. Ada orang yang betul-betul mengawasinya, mengatur ya, agar ya pelaksanaan dari operasionalnya berjalan lancar lah gitu ya kira-kira ya. Wah, asik sekali nih. Tadi saya sempat lihat-lihat juga tuh ada produk-produk olahan makanan yang di sini. Itu tadi ada keripik ubi, ada rengginang. Atau kalau itu kesukaan saya itu. Walaupun kadang saya ini terus terang nih Pak Alek, kalau bicara soal rengginang itu sering kadang-kadang menjadi korban PHP saya. Karena kalau lebaran itu kalengnya biskuit isinya rengginang. Isinya rengginang. Iya. Tapi itu makanan olahan yang sangat menarik ya. Ini kira-kira kalau yang mengelola outlet pangan Puan Berseri ini siapa ya Pak? Ya ada. Oh itu lagi ada. Ini dia. Wah ini rezeki kita nih. Datang-datang langsung bawa minuman luar biasa. Kalau kita nih. Nah. Ini saya perkenalkan nih Pak Satria. Namanya Bu Dewi. Bu Dewi. Beliau sehari-harinya jabatan struktural di kantor kita. Dan supaya lebih elegan, kita tunjuklah beliau selaku manajer outlet Puan Berseri ini dengan salah satu kegiatan PPM. Silakan Bu Dewi, Bu Dewi. Ini ada tamu. Kalau saya lihat pilihan Pak Kades sih cocok nih. Karena kalau dilihat dari wajah Bu Dewi ini selalu berseri-seri. Bu Dewi apa kabar nih? Alhamdulillah. Waduh, senang sekali bisa kenalan dengan Bu Dewi yang ternyata jadi penanggung jawab dari outlet pangan Puan Berseri. Aduh. Ya, Bu Dewi ini saya kenalkan nih Pak Satria namanya. Beliau sangat tertarik. Jadi kita bincang-bincang. Semoga bisa memberikan masukan lah, terutama untuk outlet kita ya Bu Dewi ya. Iya, karena kebetulan begini Pak Kadis, Bu Dewi. Kebetulan saya punya banyak teman-teman juga yang sekarang lagi menggeluti pertanian ya. Iya. Ya memang kalau kita lihat sih sekarang karena pandemi nggak tahu juga nih, tapi kabarnya memang karena pandemi ini ya kan banyak sektor-sektor pekerjaan yang mungkin mengalami kendala. Tapi kalau sektor kita lihat, pertanian tetap tumbuh Pak. Sektor pertanian justru lebih menarik itu. Karena pangan ini kebutuhan pokok nih. Betul. Saya punya beberapa teman tuh, ada yang dari wartawan, ada yang dari dulu kerja di pabrik gitu ya. Sekarang mulai mau kembali ke mengelola lahan. Bahkan walaupun mereka nggak punya lahan, itu mau minjem lahan kerabat yang nggak dipakai gitu. Nah kalau di Dinas Ketahanan Pangan sendiri melihat potensi pertanian di Pekanbaru itu seperti apa Pak? Ya sebetulnya kita memang bukan merupakan daerah sentra produksi, tapi kita bisa melakukan inovasi-inovasi terutama untuk supaya sektor pangan ini tidak menjadi masalah di Kota Pekanbaru. Tentunya bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi mulai dari ketersediaan pangan itu sendiri maupun bagaimana memutus mata rantai daripada pangan ini sendiri, harga pangan. Makanya seperti di awal yang saya sampaikan tadi, pemerintah komit melalui kami Dinas Ketahanan Pangan, kita yang punya namanya Outlet Puan Berseri, tentunya dengan salah satu programnya PPM, Pekan Pangan Madani. Kalau nanti mengenai Outlet Puan Berseri ini sendiri secara teknis, secara detail mungkin bisa langsung bincang-bincang sama Bu Dewi. Dia yang lebih paham ya kan, makanya beliau manajernya. Dan yang kedua, kita pemerintah melalui Pak Wali Kota juga mendorong. Tentunya pemerintah langsung dalam hal ini OPD tentu nggak bisa berbisnis ya kan. Makanya Pak Wali mendorong untuk pembentukan BUMD kita. Memang sekarang kita sudah punya BUMD Pak, tapi masih merupakan anak perusahaan. Makanya ini kita dorong untuk percepatan supaya BUMD kita ini PT Sarana Pangan Madani ini bisa berdiri sendiri, tentunya lebih leluasa Pak. SPM ini tentu bisa action langsung nih Pak, memanfaatkan lahan-lahan pertanian kita nanti. Seperti yang saya sampaikan lagi. Tadi saya sudah ada janji nih sama Pak Dirutnya nih, mungkin sebentar lagi ke kantor juga ikut gabung sama kita ya, asik. Nanti bisa kita bincang-bincang lebih asik lagi. Penasaran juga nih ada kalau mengenai outlet nanti silakan langsung ke Bu Dewi. Tapi Bu Dewi sudah berapa lama nih kira-kira bisa diceritakan berdirinya outlet pangan Puan Berseri ini dari tahun berapa sih sebenarnya?
Kalau outlet Pohon Berseri udah berdiri sejak tahun 2018. Ya. Oh, oke. Hanya sempat sempat Vakum sedikit. vakum. Setelah itu mulai dari Oktober 2020 kita mulai aktif lagi sampai dengan saat ini. Oke. Itu ide awalnya dari mana nih? Apakah karena memang melihat potensi pertanian, potensi pangan di sekitar Pekanbaru ini cukup tinggi, tapi belum ada salurannya atau seperti apa? Iya betul. Seperti kita kan juga punya program ya, kelompok-kelompok wanita tani kita. Mereka kalau kita turun, mereka selalu kesulitan di pemasaran. Itu yang membuat kita untuk mencoba membuka lagi outlet Pohon Berseri untuk menerima, membantu memasarkan hasil tani mereka. Oke. Tapi kalau dilihat dari lokasi, ini kan berada di kantor Dinas Ketahanan Pangan ya? Iya. Oh, tempatnya sih lumayan strategis sih kalau menurut saya ya, artinya Bukan lumayan Sangat strategis kalau strategis bagi saya. Pak Satria. artinya karena berada di pusat kota sebenarnya. Iya. Ya mungkin artinya dari posisi perumahan, biasanya kan perumahan penduduk yang dekat gitu. Tapi akses ini memang luar biasa cukup terjangkau kan dari mana-mana gitu. Strategi apa nih kalau boleh tahu nih yang dilakukan oleh outlet pangan Pohon Berseri ini agar masyarakat semakin mengenal outlet ini? Kita yang jelas promosi ya, Ya. promosi Dinas Ketahanan Pangan, tetap promosi baik itu melalui media sosial maupun secara langsung. Kita juga ada menjalankan selebaran-selebaran. Untuk saat ini masih pegawai yang di sekitar sini sih, tapi udah ada masyarakat juga datang ke sini. Ya, ini juga terkendala PPKM Pak Satria. Ya, Biasanya nih kan di depan kita nih ada sekolah nih, rame nih. Ada orang tua murid yang ngantar anaknya, ada guru-guru biasanya rame sini. Cuman karena situasi sekarang sekolah daring, Iya betul. ini kan jadi kendala. Iya ya, di sini dekat sekolah ya. Jadi memang kadang-kadang mungkin ibunya nunggu anak itu mampir ke sini Belanja, beli. Ini ada pisang, ada buah-buahan, ada sayuran juga. Aduh. Apalagi setiap hari Kamis, inovasi kita untuk mengembangkan outlet ini juga kita ada kegiatan yang saya bilang tadi, PPM, Pekan Pangan Madani setiap hari Kamis. Nah itu digelar di mana tuh? Ya di halaman, Di halaman ya ini? Bu Dewi ya. Halaman kita. Itu teman-teman dari outlet saja atau langsung petaninya Pak? Jadi kita menyediakan tempat, menyediakan tenda, menyediakan meja, kursi, itu yang bisa kita lakukan. Petani kita undang, ataupun UMKM kita undang, silakan. Mereka menjual langsung produk mereka dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Makanya ini kan salah satu langkah konkret kita untuk memutus distribusi harga yang terlalu panjang, ya kan? Nah, kalau panjang itu kan nanti petaninya dapat harganya sedikit rendah, masyarakat juga membeli dengan harga tinggi. Tapi kalau sudah langsung kan memotong mata rantai nih. Ini langkah-langkah konkret kita, di samping juga tentunya yang punya action lebih ini nanti kan BUMD kita. Gitu kan. Itu kalau dari sisi harga tadi dikatakan bisa memotong. Kira-kira bisa selisih berapa persen itu Bu? Kalau kita yang jelas kita di bawah harga pasar. Di bawah harga pasar Di bawah ya? harga pasar. Kalau mengikuti harga pasar, kalau saat ini seperti sekarang ini cabai kan di pasar 24.000 ya. Kita 23.000. Nah, kita di bawah harga pasar karena kita langsung dari petaninya. Iya. Wah, ini lebih murah ini ternyata kalau kita belanja di sini ya. Iya betul Pak Satria. Karena nggak hasilnya kan kalau dari ini petani juga biasanya ada ini loh Pak Satria. pengepul. Iya Dari silakan. Oh, pegawai iya. kita yang punya ini juga ini ini ya dititipkan di sini dititipkan atau di sini, tapi UMKM. pegawai kita yang ini. pegawai yang buat? Iya. Wah, luar biasa ini Nambah-nambah ada. penghasilan. Ada. Boleh dicoba? Wah, Kita coba Pak Satria. perlu juga dijajal ini. Ini kalau dilihat ini sop buah atau apa ya? Hah? Salad buah. Salad Salad buah. buah. Oh, salad buah. Oke. Ini zaman sekarang ini harus memang kreatif nih. Iya. Bagaimana kita menciptakan peluang-peluang, dan seperti kita katakan tadi, kalau masa pandemi ini memang banyak usaha yang terpukul, tapi sepengamatan saya nih dari yang usaha-usaha kuliner, pangan itu masih mampu bertahan. Iya. Mungkin tergerus hanya sekitar 10%, tapi kemudian rata-rata bisa bangkit kembali untuk meraih ini, apalagi kalau dia bisa ini ya menggunakan sarana internet, penjualan secara online itu biasanya bisa lebih
meningkat lagi nih. Kita coba Pak Satria. Oke. Ini produk-produk UMKM kita nih Pak Satria. Salad buah kan. Salad buah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya Pak Satria? Luar biasa. Seger ya, apalagi Seger. panas-panas gini ya. Jadi ini kan masa pandemi ini salah satu syarat supaya kita sehat adalah iya. banyak makan buah. Banyak makan. Ini cita rasanya apa ya? Perpaduan antara manis, kemudian ada Asam. keju-kejunya, luar biasa. Luar biasa ya. Ntar saya habisin, kita ngobrol dulu lagi. Iya. Ini kebetulan nih Pak Satria. Kita ngobrol di sini, Pak Satria datang di sini. Saya juga tadi seperti yang saya sampaikan di awal, saya juga udah ada janji nih sama Pak Dirut BUMD kita. Nah, nih beliau datang. Assalamualaikum. Pak Kades. Waalaikumsalam Pak Dirut. Ya, apa kabar Pak Dirut? Ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini Pak Dirut. Iya. Tadi rencananya saya mau bawa ke ruangan saya, tapi kebetulan ada Pak Satria yang lagi kunjungan outlet kita, mau bincang-bincang mengenai distribusi pangan kita kan. Nah, ini kebetulan. Nih, kenalkan Pak Dirut. Salam kenal Pak Ade, Salam Pak. kenal Pak Ade ya. Senang sekali bisa kenalan ini, bisa bertemu dengan Pak Ade. Muda, energik. Nggak salah Pak Wali Kota menunjuk beliau zaman jadi sekarang Dirut. ini memang harus yang muda-muda ambil peran. Ya. Sini Bu, Iya, Pak Dirut, Bu Dewi. sini. Nah, Iya. Pak Ade apa kabar nih Pak Ade? Alhamdulillah sehat, Pak. Wah, ini saya dengar ada terobosan baru dari pemerintah kota mau mendirikan satu BUMD yang memang fokus mengurusi persoalan pangan. Iya, benar sekali. Nah, kira-kira bisa dijelaskan ini latar belakang mengapa kita perlu ada BUMD seperti ini, Pak? Nah, jadi latar belakang kenapa kita butuh BUMD yang khusus bergerak di bidang pangan, yang pertama itu amanat undang-undang, Pak. Amanat undang-undang pangan nomor 18 tahun 2019. Nah, bahwasanya di amanat undang-undang ini diwajibkan setiap pemerintah daerah ini harus mampu untuk menentukan harga pasar. Nah, jadi yang mampu untuk melakukan ini adalah perusahaan daerah yang khusus bergerak di bidang pangan, seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman DKI Jakarta. Nah, mereka itu punya BUMD pangan itu ada 3. Satu ada Food Station, yang kedua ada Dharma Jaya, yang ketiga ada Pasar Jaya. Jadi 3 in 1. Nah, untuk Kota Pekanbaru kita buat 1 in 3. Oh, kebalikannya? Kebalikannya gitu. Jadi untuk Pekanbaru, Bapak Wali Kota Pekanbaru mendirikan PT Sarana Pangan Madani, di mana ini bergerak untuk mengurusi pangan, baik yang dari pangan basah maupun pangan kering, itu sama seperti DKI itu Food Station. Dan juga kita ngurusin nanti ke depan untuk masalah daging, baik daging ayam, daging kambing, daging kerbau. Nah, ini seperti Dharma Jaya. Nah, ini dikelola juga nanti oleh SPM dan juga nanti pengelolaan pasar. Nah, ini Pasar Jaya kalau di DKI. Ya. Nah, jadi 3 ini digodok menjadi 1. Itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, modifikasinya kalau yang di sana 3 in 1, nah yang di sini 1 in 3. Nah, Ini salah satu langkah konkret nih, Iya. Pak Satria, dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga, harga-harga pangan. Tentunya langkah konkret itu bisa dilakukan oleh BUMD. Iya. Kalau kita pemerintah ini gerak kita kan terbatas, terutama oleh OPD kan gerak terbatas. Makanya BUMD hadir, Iya. mereka bisa eksekusi langsung ya Pak Ade ya. Iya, benar. Nah, Tapi kalau kita bicara soal pangan nih ya, di Pekanbaru ini kan boleh dibilang awalnya bukan daerah sentra pertanian, dan kita tahu bahwa produk-produk pangan kita ini lebih banyak didatangkan dari luar. benar. Itu kan untuk mengkonsolidasi harganya kan agak sulit juga ya. Nah, kira-kira terobosan apa yang akan dilakukan oleh BUMD ini? Untuk terobosan ini, yang pertama, karena kebutuhan pokok yang paling utama itu adalah beras. Jadi orang bisa makan kalau ada beras, kadang walaupun dengan cabai doang dia udah bisa makan. Nah, makanya untuk khusus komoditi beras kita melakukan kerjasama sesuai arahan Bapak Wali Kota Pekanbaru, meningkatkan kerjasama antar daerah. Kalau Pekanbaru kan terkenal
Pekan Sekawan, Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelawan. Nah, sekarang kita sudah kerjakan itu namanya kontrak farming. Kontrak farming dengan Kabupaten Siak. Dengan gapoktan yang ada di Siak, kita kerjasama istilahnya kontrak farming. Jadi kita bantu teman-teman kelompok tani di sana untuk mendapatkan saprodi, sarana produksi. Nah, mungkin kita bisa kerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi, kita sudah koordinasi, bahkan sampai ke tingkat kementerian untuk mendapatkan saprodi ke teman-teman Gapoktan Siak. Nah, mereka melakukan budidaya, nah panennya kita yang beli. Nah, jadi sehingga disinilah salah satu fungsi strategis BUMD adalah memutus rantai tata niaga yang selama ini cukup panjang. Nah, sekarang dengan adanya kerjasama ini dari BUMD beli ke Gapoktan, baru BUMD distribusikan ke, nah ini kita punya nih salah satu instrumennya, kita punya namanya Rumah Pangan Madani. Rumah Pangan Madani. Rumah Pangan Madani. Hampir sama seperti outlet Puan Berseri ini, cuman kita kasih brand Rumah Pangan Madani. Arahan Bapak Wali Kota ini akan kita buat di setiap kelurahan se-Kota Pekanbaru. Alhamdulillah sampai hari ini sudah kita dirikan itu 85 titik. Tapi targetnya kan per RW ya Pak Diru kalau nggak salah. Ini ya. yang paling tidak hanya menarik. di kelurahan. Ya, bukan hanya di kelurahan. Sampai ke RW juga. Ya. Targetnya. Nah, itu di 2020 arahan Pak Wali di setiap kelurahan. Ya. Nah, alhamdulillah sudah kita tuntaskan. Nah, di 2021 harapan Pak Wali ada di setiap RW untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, kenapa? Karena dengan kita membangun satu titik rumah pangan madani di satu RW, minimal ada satu keluarga yang terselamatkan ekonominya. Nah, jadi ini benar sangat menarik. Kebetulan nih, saya hari ini baru dapat informasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kita 3 minggu yang lalu mengusulkan ke Pak Menteri, mohon waktu untuk kita melakukan ekspos program Rumah Pangan Madani dalam rangka pemulihan ekonomi. Nah, ini besok kita akan ekspos. Besok itu pukul 9.30 melalui Zoom dengan harapan ada dorongan nih dari Pak Menteri. Nah, kita sudah berbuat nih untuk setiap kelurahan nih udah kita kerjakan. Nah, kita mau develop lagi di 786 RW se-Kota Pekanbaru. Tentu kalau bahasa Pak Wali itu selalu kita tidak bisa bekerja seperti Superman. Kita harus bekerja super tim. Jadi ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena beberapa minggu yang lalu saya lihat tuh, saya suka ngikuti IG-nya Pak Sandi ini, Pak Menteri, ada 2,4 triliun dana hibah yang beliau siapkan untuk pengembangan pemulihan ekonomi nasional di sektor usaha, perhotelan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Jadi ini tidak hanya mengandalkan bahwa ini sektor pertanian, tapi bisa masuk di ekonomi kreatif. Iya dong. Karena kita berbicara pertanian itu luas. Bukan hanya bertani saja, tidak. Tetapi salah satu pemasaran, pembukaan outlet warung itu bagian dari hilirisasi daripada pertanian. Nah, itu ngomong-ngomong kalau di kelurahan ini sekarang, lokasinya di mana? Cara menentukan lokasinya? Cara menentukan lokasinya itu yang pertama itu kita welcome ya. Siapapun warga yang mau membuka rumah pangan madani, kita fasilitasin. Ya, syaratnya ada tempat dan ada modal. Nah, di samping itu ada juga yang kita coba memfasilitasi dari warga-warga kita, masyarakat kita yang bisa dikatakan kurang mampu. Kurang mampu, kita carikan modalnya. Kita carikan modalnya seperti ada beberapa itu kita dorong melalui dana CSR. Nah, itu insya Allah di 2022 akan diinikan di 6 titik itu melalui CSR PLN. Nah, insya Allah itu di 2022. Dan juga kemarin kita dapat juga hibah dari Kemenpora. Kemenpora itu buat teman-teman petani muda Riau. Karena teman-teman petani muda Riau itu kemarin juara 3 nasional, penggerak wirausaha muda tingkat nasional. Jadi apresiasi Pak Menteri dikasih dana hibah. Nah, ini kita kasih ke teman-teman pemuda untuk membangun rumah pangan madani. Gitu. Termasuk di RW-RW pun nanti seperti itu ya? Iya, polanya akan sama. Terbuka peluang bagi masyarakat. Bagi masyarakat, bagi yang mau kita persilahkan dan nanti akan kalau memang kita bersyukur kalau dapat dorongan dari Pak Menteri, kita akan prioritaskan kepada masyarakat kita yang
kurang mampu, dan juga nanti mungkin ada dari warga-warga kita yang mungkin korban PHK atau segala macam. Nah, ini yang menjadi prioritas kita nantinya, supaya harapan Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Gubernur dan Bapak Presiden untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional ini bisa terlaksana. Gitu. Saya tambahkan lagi nih Pak Satria. Jadi Pak Satria nanti kalau tertarik nih dengan RPM nih silakan hubungi. Mungkin ada Pak Satria yang ini kan. Pak Satria juga kalau mau buat di itu tempat kan. Bapak bisa. Bisa ya? Dan kami juga outlet ini sebetulnya merupakan kerjasama juga nih di samping dengan Bulog, dengan Pak PT SPM juga produk-produk kita dari Bulog dan juga ini kan dari PT SPM. Dan satu lagi mungkin yang saya tambahkan Pak Satria, untuk distribusi ini juga seperti yang Pak Satria sampaikan tadi, bahwasanya memang Pekanbaru ini bukan daerah produsen ya kan, tapi beberapa produk tentu harus ada kontrolnya. Makanya langkah konkret juga Pak Wali Kota kita beberapa tahun yang lalu, memang sekarang ada kendala sedikit, Pak Wali membangun sebuah pasar induk. Nah ini kan sebagai kontrol juga ini kan, memang sekarang pembangunan pasar induk ini sedang berlangsung, dan informasinya ke depan nanti juga pasar induk ini langsung juga dikelola oleh SPM kita, karena di situ juga kontrol produk-produk pangan kan. Jadi sekarang ini produk-produk pangan kita seperti beras, cabai masuknya kemana-mana kan, besok masuk ke pasar induk semuanya, tentunya BUMD kita ambil peran di situ. Sehingga kontrol terhadap harga itu bisa dilakukan lebih mudah. Karena tadi Pak Satria sampaikan kan 75% kebutuhan pokok kita di Pekanbaru ini datang dari luar, baik dari mungkin provinsi tetangga, bahkan dari luar Pulau Sumatera. Nah itu hasil ini kita penelitian kita secara sederhana. Nah makanya pasar induk ini sangat penting buat kita untuk stabilitas harga dan juga pemulihan ekonomi nasional, dan juga sebagai instrumen Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau untuk pengendalian inflasi daerah. Karena kita sudah berbuat kok Pak, sudah berbuat. Cuman mungkin ya inilah salah satunya kita perlu sampaikan ke masyarakat sosialis. Cuman memang yang namanya kita buat itu kan tidak bisa langsung jadi ya kan. Tentu ada proses, dan juga tentu kita perlu semuanya infrastruktur termasuk pendanaan. Ya, kan, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, ekonomi kita bisa normal lagi. Tentunya APBD kita bisa berjalan seperti biasa, tentu bisa ini lagi lah ya kan. Ini saya ke Bu Dewi lagi nih. Ya silakan. Bu Dewi dari tadi senyum-senyum lihat saya kan, berarti pengen ngobrol juga. Iya. Kan? Bu Dewi, kalau ini kan sebagian itu hasil dari ini juga ya, produksi masyarakat ya. Itu kira-kira prosedurnya nih, kalau ini kebetulan juga nih istri saya ini kan tukang buat kue nih Pak. Oh silahkan, bagus sekali. Yang frozen gitu, ya maklum lah Pak, ini situasi seperti ya, sekarang harus kreatif. Harus kolaborasi antara suami istri. Oh iya Pak, kolaborasi sampai ke rumah tangga ya. Pak Kadis juga ada ini loh. Buka kartu nih Bu Dewi ini. Saya juga punya keluarga, dia punya usaha buat bakso patin. Jadi beliau minta titipkan di sini, jadi rutin nih ya Bu manajer. Nah itu gimana prosedurnya nih, coba dikasih tahu nih, mungkin yang nonton nanti mau tahu juga nih. Iya, memang titip dulu Pak ya, nanti titip udah terjual baru kita bayar. Seperti itu. Seperti itu ya. Tidak ada batasan produk nggak? Ini kira-kira apa syaratnya kalau bisa ingin masuk ke sini? Syaratnya tentunya yang pertama pangannya yang aman untuk dikonsumsi. Oke. Apa harus sudah ada izin lengkap, PIRT, POM, SNI, BP POM. Minimalnya apa sih kira-kira Bu? Minimalnya kita kan lah, Bu, ya. Higienis ya. Kita tahu bahan-bahannya apa yang layak untuk dikonsumsi. Oke. Pokoknya kreativitas warga membuat pangan, tapi tentu bertanggung jawab ya terhadap bahan-bahannya, keamanannya, karena ini untuk dikonsumsi, untuk dimakan oleh masyarakat ya. Kalau dari harga gitu, penentuannya gimana nanti? Dari harga sama aja, sama saja. Dari kita pesan di yang bersangkutan sama yang jual di sini sama aja. Ada margin keuntungan yang diambil dari outlet Puan Berseri? Nanti yang dari ininya aja, dari yang penjualnya aja. Oh, jadi ada kesepakatan lah ya. Kalau saya rata di sini, ntar jualnya itu pun tidak kita ini, kalau nggak ada juga nggak apa-apa.
Wah, luar biasa. Kita sebetulnya nggak ada ikatannya Pak. Kita sebetulnya pemerintah, maka saya bilang tadi, pemerintah ini kan hadir sebetulnya sebagai pelayan Ya. bagi masyarakat. Makanya kita menyediakan fasilitas saja. Inilah silakan petani maupun UMKM kita ini. Cuman nanti itu yang kita bilang, makanya langkah konkret kita pemerintah ini kan ada dua jenis. Yang di pemerintah itulah salah satu pemberian pelayanan kita melalui outlet ini, petani bisa langsung. Kalau yang bisnisnya itulah pemerintah bisa mendorong BUMD Pak. Ya. Ini kan bisnis kan BUMD nanti Ya, kan betul. tentu dengan hitungan-hitungan ada BEP-nya ya, break even Ya. point-nya Pak Dirut ya. Jadi ada fasilitas yang memang diberikan untuk mempermudah warga, ada juga unit bisnis tapi tetap memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat kan. Iya. Ya. Tidak benar-benar bisnis oriented. Kalau BUMD biasanya kan ada apa yang mempertimbangkan nilai-nilai Ya. Pasti. Kalau sebenarnya sih kalau sekarang kan sudah berbentuk PT ya. Kalau sudah berbentuk PT itu sudah pasti profit oriented. Tetapi tidak bisa pungkiri kalau kita kan bisa bilang plat merah begitu. Nah, artinya ada tanggung jawab sosial kita juga. Jadi profit juga kita kejar, tetapi sambil ini berjalan tentu ada misi-misi sosial yang harus kita tunaikan juga. Paling tidak misi sosialnya kontrol harga ya Pak Kontrol Dirut. harga. Jadi pedagang-pedagang kita yang lain maupun tengkulak-tengkulak yang lain tidak bisa bermain-main lagi Iya. dengan harga-harga Iya, seringkali kan persoalannya begitu. Jadi petani itu sering jadi korban PHP aja. Wah, sekarang ini bagus nanam ini. Iya, Petani langsung kan tanam pas segala tanam, macam. panennya panen raya Menjelang harga panen dia anjlok. kasih kabar buruk. Wah, sekarang harga ini anjlok, payah jualnya. Kalau Wah. itu kalau istilah kita di pertanian Pak, lagu lama kaset kusut. Ini langkah konkret kita, makanya PT SPM juga sekarang gini nih, mereka sekarang sedang menanam cabai di samping Cabai. tadi kontrak farming Ya. dengan Gapok Sia. Tandisia ya, Bunga Ya. Raya di Kota Pekanbaru, dia memanfaatkan lahan-lahan tidur tadi, lahan apa tadi, didorong Pak Wali PT SPM. Makanya kalau kita OPD kan nggak bisa seperti Ya, itu betul. Pak. Makanya kalau BUMD bisa berbisnis, tentu dengan hitung-hitungan bisnis, tanam sekian, nanti bisa mengontrol harga. Inilah salah satunya cabai. Nanti kalau sempat harga cabai tinggi Pak, Nah, kita panen masuk bisa masuk ini. operasi pasar. Operasi Ya, operasi pasar kan. pasar, ya, ya. Itulah salah satu dampak sosial daripada keberadaan BUMD, di samping juga tentu ada bisnis kan. Pasti ada keuntungan sedikit betul. ya. Kalau nggak nanti kita nggak bisa gaji karyawan. Iya dong. Tapi kan tengkulak tidak bermain lagi di luaran. Ya. Pak. Ini langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pekanbaru melalui Pak Wali di bidang sektor pertanian, terutama di sektor pangan ini lah. Kalau Pekanbaru ini kira-kira kalau dipetakan sekarang ya, Ya. itu komoditas pertaniannya yang cukup menjanjikan apa aja itu Pak? Cukup menjanjikan itu komoditas pertanian untuk Pekanbaru itu jagung. Jagung, Itu ya. Terus sayur mayur. Sayur mayur Karena itu pasti dikonsumsi setiap hari. Ya, kangkung, bayam, ya kan, sawi. Nah, itu menjanjikan. Terus juga cabai. Nah, kenapa? Di setiap kesempatan saya selalu berbicara cabai. Karena cabai ini menarik nih Pak. Jadi penyebab inflasi tertinggi di Kota Pekanbaru adalah cabai nomor 1. Wah, jadi cabai ini punya ulah nih kalau Nah, inflasi. itu punya ulah. Cabai ini bikin nomor ulah. 1. Waduh. Nah, jadi inflasi Provinsi Riau 70% disebabkan oleh Kota Pekanbaru. Oh, Nah, oke. jadi memang untuk parameter penilaian itu ada 3 kabupaten kota, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, sama Tembilahan. Nah, tapi 70% dipengaruhi Pekanbaru. Jadi kalau mau mengendalikan inflasi Provinsi Riau, kendalikan Kota Pekanbaru, insya Allah aman. Dan untuk mengendalikan Pekanbaru, kendalikan cabai. Nah, itu. Nah, makanya langkah konkret arahan Pak Wali, kita melakukan on farm cabai. Alhamdulillah itu sudah terlaksana. Sekarang sudah masuk di lahan kita, itu ada disiapin 10 hektar. Itu sudah Di mana itu, Pak? Di Okura. Okura Di ya. Okura ya. Jadi sudah kita tanam sebanyak 4 hektar. Nah, jadi setiap bulan itu kita tanam tuh terus. Nanti 1 bulan setengah hektar, bulan depan setengah hektar lagi, supaya kita panennya continue. Nah, jadi ketika harga bergejolak, yang kita lihat tuh selalu pas mau Lebaran, Ya, pas ya. akhir Akhir tahun. awal tahun. Nah, itu 80, 90, 100, bahkan terakhir itu sampai 120.000 1 kilo imbang sama daging. Iya. Nah, di sini nanti masuk kita, Bapak Wali Kota Pekanbaru akan sampaikan nanti di media sosial bagi masyarakat Pekanbaru yang mau beli cabai separuh harga. Nah, kalau di luar 120
tinggal beli 60.000 per kilo di Rumah Pangan Madani. Wah. Nah, jadi Tapi itu jumlahnya dibatasi kan? Kan nanti iya takutnya dong, ada kalau yang nggak lumayan kita harga batasi setengah nanti harga saya ambil jual lagi ketemu lebih ambil tinggi. jual lagi. Kan itu juga salah satu dari BUMD, action nyatanya. Di pemerintah kita juga turun tapi tidak langsung, Pak. Makanya kita mendorong kelompok-kelompok tani maupun kelompok-kelompok wanita tani untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur maupun lahan-lahan pekarangan. Ini seperti yang Pak Dirut bilang tadi bahwa cabai ini kan salah satu produk yang mempengaruhi inflasi nih. Nah, kita dorong juga nih tanam cabai. Makanya sekarang banyak juga ada juga sih pemerintah memang keterbatasan kita berikan stimulus untuk mereka memanfaatkan lahan-lahan tidur ini untuk nanam cabai. Jadi kelompok-kelompok masyarakat lah, kelompok tani maupun kelompok wanita tani. Jadi saya rasa mudah-mudahan lah ya Pak Dirut ya. Amin. Kebutuhan pangan kita terutama sayur mayur cabai ini ndak inilah tidak langka lah. Ini kalau udah langkah nih sebetulnya kalau sudah kita lihat lah nih sekarang nih Pak ya. Semenjak PPKM ini ataupun PSBB kemarin, saya amati tuh harga-harga pangan kita terutama produk sayur-sayuran kita sebetulnya normal, malahan cenderung turun. Seperti benar. disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Hari ini harga cabai 24.000 cuma ya kan. 24.000 ya. Itu sempat 60-80.000. Itu ngapa? Karena sebetulnya kita ini kan kota jasa Pekanbaru, tapi tidak bisa kita pungkiri dengan hidupnya industri kuliner, rumah makan, hotel dan restoran, permintaan semakin tinggi. naik lagi. Nah, tapi sebetulnya kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dari konsumsi dari produksi kita di Pekanbaru nih ya Pak Dirut ya. Saya rasa itu. Kalau dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri, kalau tadi kita kan bahwa potensi kita ini masih cukup menarik lah ya. Artinya dari lahan kita masih banyak lahan tidur gitu. Nah, selain tadi ada program kelompok wanita tani gitu ya, ada pemuda tani itu, apa lagi yang sekarang kira-kira sedang diupayakan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk terus meningkatkan produksi pertanian? Ya, makanya kita bersama Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, OPD yang menangani bidang pangan ini, kita mendorong Pak kelompok-kelompok tani di Kota Pekanbaru ini. Kelompok tani itu ada berjumlah sekitar 258. Ada kelompok ternak lagi ada sekitar hampir 100-an. Udah tuh ada kelompok wanita tani. Nah, ini kalau kelompok wanita tani ini agak unik Pak. Nah, ini bagaimana kita memberdayakan ibu-ibu rumah tangga memanfaatkan pekarangan Pak. Tidak perlu lahan-lahan luas. Yang luas-luas ya. Jadi memanfaatkan lahan pekarangan, cukup menanam sayur-sayur untuk konsumsi mereka rumah tangga. Jadi kan ini kan merupakan salah satu langkah konkret kita juga dalam pemulihan ekonomi nasional, ya kan? Di samping juga langkah-langkah kita seperti mendorong pemuda-pemuda kita. Inilah nih Pak Dirut nih, beliau juga ketua Permuri ya Pak Dirut ya. Ya, Petani Muda Riau. Petani Muda Riau. Petani Muda Riau. Jadi banyak sebetulnya petani-petani muda kita dorong anak-anak muda kita untuk memanfaatkan lahan ini. Sebetulnya Pekanbaru ini sudah luar biasa. Tinggal bagaimana kita sebetulnya pemerintah turun hadir di situ tentunya merangsang, mendorong, memberikan stimulus lah kan. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita lakukan pemerintah. Cuman memang karena keterbatasan kita, anggaran kita, apalagi di saat COVID ini kan memang lebih fokus kepada bagaimana menangani kesehatan ini kan yang utama, di samping juga kegiatan-kegiatan pemulihan ekonomi nasional. Sebetulnya gairah petani-petani muda kita sudah lumayan Pak, sudah cukup bagus. Kalau dari pusat itu sekarang mendorong petani milenial. Milenial. Kebetulan Pak, hari Jumat kemarin kita baru dikukuhkan oleh Bapak Presiden bersama Pak Menteri itu sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ini selamat nih Pak Dirut kita nih, dutanya nih untuk Riau nih. Ya Pak Dirut ya. Dari daerah maupun pusat, pemerintah sekarang mendorong itu bagaimana memunculkan petani-petani milenial. Makanya kemarin arahan Bapak Presiden sama Pak Menteri itu, kami yang sudah dikukuhkan sebagai Duta Petani Milenial itu dikasih tugas bagaimana melahirkan nih petani-petani milenial lainnya. Nah, ini salah satu nanti strategi kita juga untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau. Seperti tadi Pak, saya pas mau jalan ke sini, nggak sengaja lewat di pinggir jalan tuh ada 4 cewek cantik nih.
ada 4 cewek cantik Ini yang kalau anak cewek muda cewek cewek, semangat cewek. ini memang ini. Nah, mereka berempat nih lagi bersihkan lahan, mau buat pertanian. Wah, jadi karena semangat saya mampir, Pak. Kebetulan saya bawa alat pengukur pH tanah. Saya ambil di mobil, pH meter, saya datangin. Misi Dek nanya, ini mau buat apa ya? Ini Bang, kita mau coba nanam-nanam. Katanya, menanam apa? Rencana nanam jagung. Oh ya, tahap pertama memang bagusnya jagung, saya bilang kan. Terus saya tanya, masih kuliah? Masih. Jurusan apa? Ada yang jurusan HI, ada yang jurusan manajemen, nah ada yang dari kesehatan. Wah, saya kaget, saya kirain ini mahasiswa pertanian gitu. Rupanya enggak. Jadi karena mereka semangat, saya juga tambah semangat, langsung saya rangkul gitu. Maksudnya rangkul bukan rangkul begini, Pak. Maksudnya rangkul, saya himpun, saya ajak bergabung ke Petani Muda Riau. Karena ini sesuai arahan Pak Menteri tadi, bagaimana mengajak nih yang muda-muda ini untuk jadi petani. Karena nggak mudah, Pak, untuk ngajak yang muda itu jadi petani itu nggak mudah. Ya, soalnya stigmanya selama ini kan selalu jadi petani itu miskin, jelek, kotor, hitam. Itu. Nah, makanya kita pengen buktikan. Jadi apalagi di tengah pandemi ini terbukti secara nasional yang tumbuh positif itu salah satunya ada pertanian, 2,5%. Pertanian di samping kesehatan. Itu. Nah, ini sudah cukup bukti buat kita. Jadi ini yang muda-muda nggak usah ragu-ragu lagi. Oh iya. Ya. Ini zamannya kita bertani itu juga sudah tidak seperti yang digambarkan zaman dulu ya, terlalu ini ya, memang agak keringat-keringat dikit, tapi kan sehat. Sehat. Jadi kita nggak perlu jemuran gitu ya, udah jemur dari pagi sampai sore kan. Dan sekarang juga kalau sudah ada aplikasi-aplikasi yang bisa malah bagaimana mengatur air, penyiraman, pemupukan gitu. Itu memang alatnya juga semakin canggih-canggih. Sudah ada aplikasinya, kayak pengolahan lahan. Untuk 1 hektar itu biasanya kita butuh waktu 3 minggu, 1 bulan. Ini pakai traktor 1 hari selesai. 1 hari selesai. Mungkin setengah hari selesai ya Pak Dira. Iya, makanya ini butuh sentuhan teknologi. Nah, di sini kita apresiasi juga kepada Bapak Wali Kota Pekanbaru yang selalu mensupport nih teman-teman petani muda, dan juga kepada Bapak Gubernur serta Kepala Dinas Pertanian Kota maupun Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Karena kan kita didorong nih, dipinjamin alat nih supaya kita terbantu untuk melakukan pengolahan lahan. Ini ngomong-ngomong soal teknologi, saya ingin kembali ke outlet pangan Puan Berseri ini. Ini ada mulai melakukan sentuhan-sentuhan teknologi digital atau gimana nih Bu untuk mensosialisasikan ke ini, atau ya zaman sekarang kan zamannya ini ya, orang belanja juga mungkin nggak langsung, apalagi PPKM mau kemari itu aduh macet di mana-mana, yang mager ya. atau mager ya gitu kan. Itu bisa order via apa nggak, pakai online nggak gitu kira-kira? Bisa. Oh bisa. Kita Gimana ada caranya? Mopang juga, motor pangannya. Nanti biaya pengiriman sih kalau itu. Ya biasa sih. Ada di sini. Terus kita bisa pesan melalui WA bisnis kita ada. Ada WA bisnisnya. Oke. Ini kalau saya lihat di sini ada akun Facebooknya juga, Ada juga. outlet pangan Puan Berseri ya. Ada. IG Itu juga ada. IG-nya juga sama. Kemudian nanti WA-nya di mana tuh Bu? WA-nya langsung yang kebetulan memang langsung ke saya yang ini, tapi nomornya bedakan, bukan dengan nomor pribadi. Ya mungkin bisa disampaikan Bu Dewi. Apa nomor WA-nya, jadi masyarakat bisa tahu ke nomor nanti di Pak bawah Pak Satria ini. di sini. Pak Satria biasa. Tapi jadi yang jelas memang kita terus berbenah Pak. Memang karena keterbatasan semuanya juga kan, teknologi juga semuanya butuh biaya ya kan. Tapi kita sudah angsur-angsur lah. Seperti untuk sosialisasi, untuk promosi kita sudah gunakan media sosial kita ya Bu Manajer ya. Nah, begitu juga kita punya bisa di zaman PPKM ini bisa pesan di sini, kita punya yang namanya Mopang Pak, motor pangan. Jadi nanti bisa diantar langsung kemana. Tapi tentu yang mungkin dekat-dekat sini tentu dengan ada biaya lah ya kan, biaya tambahan. Ya, sekarang kan ya memang begitu kan orang. Sebenarnya kalau kita mau keluar sendiri pergi ya itu kan juga udah ngeluarin biaya juga kan, pasti, beli BBM gitu. Motor, parkir. Belum lagi macet, keringat gitu kan. Enak sekarang sih ya teknologi begitu, tinggal di rumah aja pencet ya.
pesan apa ntar diantar. Kalau hitung-hitung kosnya ya beda-beda tipis dibanding dengan kita pergi sendiri kan. Mungkin lebih untung lagi Pak. Malah lebih untung kan zaman Bisa sekarang ngerjain yang lain kan gitu. Iya, apalagi kalau belinya lebih banyak kan. Dan di sini nih seperti saya katakan tadi, ini lumayan lengkap nih. Ada berasnya, ada sayurnya, ada dagingnya, ada makanan olahannya, ada juga macam-macam ya. Ini ada buah-buahan juga, minyak goreng, tepung. Jadi bisa, kalau katalognya bisa dilihat itu di apa? Kalau dari WA bisnis kita ada, dari ada WA ya? kita ada. Nanti ada di sana katalog sekalian harganya. Wah, ini sudah gampang lah ya, nggak susah-susah. Untuk warga Pekanbaru, kalau mau beli yang harganya relatif lebih murah dan Aman. dijamin pasti murah dari harga pasar, ini outlet Pangan Puan Berseri yang dikelola di Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru. Ini asik sekali ngobrol-ngobrol nih, ya. Sampai lupa makan saladnya. Jadi kita lihat bahwa masa depan kita ke depan ini tentunya masih masih besar sekali peluang di sektor pertanian. Sangat besar. Sangat besar sekali dan ini akan menjadi lebih kuat lagi kalau ini ya anak-anak muda semakin kita gerakan untuk ini. Ya. Aduh, luar biasa. Tapi sebelum saya pamit nih mau dari ngobrol-ngobrol kita ini, saya ingin semacam closing statement lah dari Pak Kadis, dari Pak Ade, Bu Dewi. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat, bagaimana kita menghadapi pandemi ini dengan tetap menjaga semangat untuk meningkatkan ketahanan pangan. Wah, itu kira-kira Pak Alex silakan. Oke, terima kasih Pak Satria. Sesuai topik kita tadi, Pak Satria datang berkunjung ke outlet kami ini, makanya kami sampaikan kami sudah berbuat pemerintah untuk melakukan memotong distribusi harga pangan-pangan yang kadang naik turun ini kan. Langkah konkretnya ini, salah satunya kita optimalkan peran daripada outlet Puan Berseri ini dengan kegiatan PPM kita. Dan langkah keduanya salah satunya yaitu kita mendorong untuk optimalisasi daripada peran BUMD kita, di samping tentunya juga mengontrol harga, tentunya juga ada bisnisnya di situ, tentu bisa memberikan masukan kepada pemerintah, tentunya juga nanti keuntungan tentu juga diputar lagi kepada masyarakat. Jadi kami minta kepada seluruh masyarakat kita beli produk-produk pertanian kita, tentunya dengan harga yang lebih baik lagi bagi para petani kita, dengan slogan kita dengan outlet ini yaitu petani untung, masyarakat beruntung. Pak Ade, apa nih yang ingin disampaikan? Kalau saya berbeda, Pak. Oh. Kalau saya kalau asal ada perjumpaan segala macam, minta closing statement segala macam, saya selalu nutup dengan sebuah kata-kata mutiara ataupun sebuah filosofi. Jadi jika yang pahit saja mampu kau teguh, lantas kenapa harus mengeluh dengan yang payau? Kan begitu. Gitu ya. Artinya ya jangan pernah mengeluh, terus saja berbuat. Karena berbuat tidak sempurna lebih baik daripada diam dalam kesempurnaan. Aduh, dalam banget ya. Jadi sadar tidak sadar, di dada dan di pundak kita ada harapan petani yang harus diperjuangkan. Silakan Bu Dewi nih, apa yang ingin disampaikan? Makasih. Saya selaku ibu-ibu ya, saya mengajak ibu-ibu untuk bisa berkreativitas. Kreativitas untuk menambah penghasilan keluarga di saat pandemi seperti sekarang ya. Bisa kita buat seperti frozen atau ini, yang penting kita mengisi waktu kita dengan waktu yang bermanfaat. Dan kalau ada produknya yang boleh dipasarkan. Boleh dibawa ke sini nih di outlet pangan Puan Berseri. Baik, ini saya ucapkan terima kasih banyak nih. Terima Bu kasih Dewi, Pak Satria, Pak Ade, Pak Kadis, Pak Alex sudah mau menerima saya. Tadi sekedar pengen mampir aja, jadi ceritanya malah ngobrol-ngobrol panjang satu. Disuguhin apa lagi nih? Produk-produk dari masyarakat kita langsung tuh. Ya. Besok-besok kalau ada waktu gantian mampir ke kantor kita. Boleh, saya pengen banget tuh datang ke tempat Pak Ade, karena memang
Menarik kalau kita bicara Perlu pertanian. disiapin karpet merah? Jangan, permadani terbang aja. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.